Iya, jadi kalau ditanya kenapa sih gua tuh pilihnya crosser ya, Red Bull Crosser. Gua awalnya memang pengguna e-scooter juga, ya, skuter listrik. Sebelumnya tuh gua pakai karena gue suka apa ya namanya, go green. Itu nggak apa ramah ramah lingkungan, nggak ada polusinya. Terus kalau bilang irit ya irit karena lu tinggal ngecas aja gitu. Itu e-scooter gue pakai sehari-hari. Nah sebelumnya gue memang punya pengalaman itu enak banget gitu. Dan kalau lu tanya lagi kenapa sih gue akhirnya beralih gitu dari skuter yang lama ke yang sekarang, itu pertama karena gue menemukan gue tuh cukup aktif gitu. Misalnya daily itu gue pakai dari tempat tinggal ke kantor, dan gue menemukan di perkotaan ya katakanlah kota Jakarta gitu ya, walaupun dalam kota ternyata jalanannya tuh nggak apa ya, medannya tuh nggak gitu ramah gitu sama skuter. Gue udah coba cari jalan yang paling mulus sekalipun skuter itu masih apa ya, adalah kendalanya medannya. Akhirnya gue coba nih mikir kayak apalagi sih skuter yang cukup kuat ya untuk itu ya. Nah gue cobalah dengar-dengar dari teman-teman di grup skuter, misalkan suka riding bareng tuh. Nah gue denger lah banyak yang beralih nih ke si crosser. Nah gue pertama bingung kenapa beralihnya langsung gede banget ya gitu. Terus akhirnya gue cobalah review sama lihat-lihat review dari usernya, dan itu apa ya, kalau bilang kayak hampir 100% semua puas gitu kan. Terus gue jadi kayak emang sebagus itu ya. Nah akhirnya gue coba cari tahu, gue apa riding bareng, gue lihat dan ternyata memang ini di kelas yang berbeda gitu. Waktu lu ngomongin tentang medan di Jakarta gitu misalnya, di kota Jakarta yang pasti beda sama kota-kota misalnya di luar yang desain skuter tuh emang untuk di sana. Tapi kayak waktu lihat pertama kali crosser gitu ya, itu build-nya udah beda banget. Dan kalau lu tanya apalagi sih yang membuat gue pindah gitu ke skuter crosser nih, karena lu aksesori lengkap. Waktu lu beli lu udah dapet semuanya. Kayak lu bayangin tadinya skuter tuh ya lu cuma dapat skuternya aja gitu, ya sama charger deh gitu. Tapi giliran lu pakai crosser itu lu udah dapet horn, klakson, dapet light, headlightnya, udah gitu lu dapet bahkan dapet sen kanan kiri, jadi kayak safety lu udah terjaga banget. Dan lebih lagi lu dapet alarm gitu, kunci alarm kalau skuter lu ada yang pegang udah lu tahu tuh. Dan yang menarik lagi buat gua apa ya, kalau ngomongin tentang performanya gitu, performanya dari suspensi tuh oke banget. Kayak gua baru pertama lihat skuter yang depannya kayak begini gitu. Jadi gua sendiri udah coba di Medan, bahkan kayak off-road gitu yang jalan batu parah hancur, gue yakin kalau skuter lewat mana pasti patah gitu. Tapi kalau ini bisa lewat gitu, gue sendiri kayak anjay ini skuter apaan nih gitu kan. Itu dari suspensi, terus dari torsi powernya itu gue nggak habis pikir ya, udah tenaga segede gitu tuh masih irit dengan baterainya. Dan kayak gue udah coba jarak kayak 40 km tuh jaraknya baru turun setengah gitu, jadi kayak total lu bisa 80 kilo gitu. Dan apalagi ya oke-nya ya, kalau gue bilang dari desainnya sendiri pun udah oke sih. Udah gitu gue udah dapat yang paling akhirnya bikin gue kepincut itu adalah anti airnya. Jadi skuter manapun lu pakai, lu nggak akan rekomen kalau lagi gerimis aja yang skuter yang lama nih, gue anjay ini gue pulang nih udah pakai angkutan umum. Tapi kalau ini kayak IP66 gitu, jadi kalau lu cuci pun sekaligus gitu, kena banjir pun ini jalan-jalan aja gitu. Pokoknya recommended banget deh, crosser deh, mantep. Nah kalau ditanya saran apa sih yang kalau ditanya buat si Red Bull Crosser ke depannya ya, kalau gue bilangnya sih cuma dua ya. Yang pertama soal harga gitu ya, tapi kalau lu bandingin sama skuter-skuter sekelasnya pun gitu, ini udah paling murah sih gitu. Gue sih satisfied banget dengan harganya. Tapi kalau misal ternyata kedepannya bisa lebih ramah gitu di dompet ya, itu kenapa enggak. Jadi orang tuh kan juga bisa banyak yang pakai. Dan ya itu ini gue bilang crosser ini best value banget deh di kelasnya. Jadi kalau masih bandingin, gue bilang mendingan ya udah lu coba dulu aja, lu pasti udah tahu gitu kelasnya di mana. Terus yang kedua lebih ke arah garansi ya. Ya gue nggak tahu nih, misalnya kan jalan di Jakarta kan ada aja tuh ya kejutannya gitu. Tapi dari beli pun emang udah ada garansinya. Cuma gue rasa lebih oke lagi kalau misalnya memang after service-nya ini itu lebih panjang.
Paling itu sih dua dua masukan yang bisa gue kasih nih ke Red Wheel. Tapi Red Wheel oke banget sih.